Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan juga makan makanan yang bergizi. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Alia Turaya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang kompetensi dasar 3.1. Mengkonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks. 3.2. Menganalisis struktur dan kebiasaan teks prosedur. Dari kompetensi dasar tersebut, tujuannya adalah mampu mengkonstruksi informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur, dan mampu menganalisis struktur dan kebiasaan teks prosedur. Anak-anak, setiap hari pasti kita melakukan suatu kegiatan. Kegiatan itu dimulai dari beribadah, bisa juga mencuci pakaian. Untuk mengisi waktu luang, kita juga dapat membuat kerajinan tangan, memasak mie goreng, membuat dalgona kopi. Kegiatan tersebut akan terlaksana dengan baik dan bermanfaat jika kita melakukannya dengan benar, bukan? Untuk itulah kita memerlukan sejumlah petunjuk. Petunjuk tersebut biasanya orang-orang memiliki beberapa sebutan, di antaranya yaitu kiat, tips, resep, cara jitu. Namun, dalam hal ini sebut saja dengan istilah prosedur. Penting sekali bagi kita untuk mempelajarinya, agar kita dapat mudah dalam memahami atau bahkan agar bisa membuatnya. Dengan demikian, kita bisa menjelaskan kepada teman, sahabat, kerabat, orang lain mengenai cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan benar. Oke anak-anakku, dari penjelasan itu, kira-kira kalian sudah tahu belum apa itu teks prosedur? Ya, jadi teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah atau tahap-tahap untuk melakukan sesuatu hal, baik melakukan suatu kegiatan tertentu maupun membuat sesuatu. Teks prosedur kerap sekali kita jumpai di beberapa tempat, bahkan hampir di setiap alat elektronik, makanan, kendaraan, obat-obat, tidak lepas dari petunjuk-petunjuk. Selain itu, di surat kabar, internet, juga sering kita temui teks prosedur. Oke, tujuan dari kita mempelajari teks prosedur adalah menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah secara urut dan tepat. Kira-kira ciri-ciri dari teks prosedur itu apa aja ya? Yuk kita lihat. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Ciri yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Ciri yang ketiga, menggunakan konjungsi atau mengurutkan kegiatan. Ciri-ciri yang selanjutnya, menggunakan kata keterangan.
Selain itu, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur yang pertama yaitu teks prosedur cara membuat sesuatu. Contohnya, cara membuat mie goreng, cara membuat dalgona coffee, cara membuat nasi goreng. Itu contoh dari teks prosedur cara membuat sesuatu. Jenis teks prosedur yang kedua yaitu cara melakukan sesuatu. Contohnya, cara wudhu yang benar, cara melakukan sholat. Yang ketiga yaitu teks prosedur cara memainkan sesuatu. Contohnya, cara memainkan gitar, cara memainkan piano. Itu adalah jenis-jenis teks prosedur. Selanjutnya yaitu struktur teks prosedur. Ya, teks prosedur sama dengan teks-teks yang lain. Tentunya, dalam teks prosedur memiliki bagian-bagian. Bagian atau struktur teks prosedur yang pertama yaitu tujuan. Tujuan ini berisi tentang pengantar dan capaian yang akan dibahas dalam teks. Contoh, kalau kita membuat jus stroberi, maka dalam tujuan itu kita tulis kandungan utama dari jus stroberi itu apa, kemudian bagaimana dampaknya kalau kita mengkonsumsi jus stroberi. Struktur yang kedua yaitu langkah-langkah atau rincian petunjuk yang disarankan. Kemudian struktur yang terakhir yaitu penegasan ulang. Dalam penegasan ulang berisi tentang harapan atau manfaat apabila petunjuk itu dilakukan dengan baik. Sampai sini sudah jelas bukan? Selanjutnya kita akan belajar tentang kebiasaan teks prosedur. Kebiasaan teks prosedur yang pertama yaitu kata imperatif. Kata imperatif biasanya disebut juga kata perintah. Biasanya kata perintah tersebut diakhiri dengan akhiran kan, akhiran i, dan akhiran la. Contohnya, pakaikan, cucilah, dan temani. Kebiasaan teks prosedur yang kedua yaitu kata teknis. Kata teknis ini kata yang berhubungan dengan teks yang akan kita buat. Contoh, kita akan membuat teks prosedur tentang cara membuat jus stroberi. Maka kata teknis di sini ada blender, ada juga stroberi. Yang ketiga yaitu konjungsi dan partikel penambahan. Konjungsi atau kata penghubung. Biasanya kata penghubung yang digunakan yaitu selain itu, pun, selanjutnya, kemudian, dan lalu. Kebiasaan yang keempat yaitu pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif ini adalah ajakan. Contohnya, makanlah selagi masih hangat. Sajikan dan tiriskan. Itu contoh dari pernyataan persuasif. Kebiasaan yang kelima yaitu deskripsi alat.
Bagaimana? Sudah jelas kan tentang pembelajaran teks prosedur? Kalau sudah jelas, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.